Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Novia Dila, Prodi Teknik Informatika dari kelas 1A. Di sini saya akan memberi jawaban soal ujian tengah semester. Yang pertama ada jelaskanlah apa yang dimaksud dengan sistem informasi, sistem, dan subsistem. Minimal 3 pendapat ahli dan simpulkan. Satu, sistem informasi. Sistem informasi adalah kombinasi dari teknologi orang dan proses yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi. Menurut pendapat ahlinya ada Raymond McLeod tahun 2001. Menurutnya, sistem informasi itu kombinasi antara prosedur kerja informasi, orang, dan teknologi informasi yang diatur untuk tujuan dalam sebuah organisasi. Ada juga Laudan dan Laudan tahun 2014. Mereka mendefinisikan sistem informasi sebagai komponen yang bekerja sama untuk menyebar informasi dan mendukung pengambilan keputusan di dalam organisasi. Ada pula O'Brien dan Marcus tahun 2011. Menurut mereka, sistem informasi adalah kombinasi dari orang, perangkat keras, jaringan, dan data yang digunakan untuk memproses data dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Ada pula yang kedua yaitu sistem. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut pendapat ahlinya ada Jogianto tahun 2005 menyatakan bahwa sistem adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Ada pula Ludwig von Bertalanffy tahun 1968. Dalam pandangan ini, sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan yang memiliki tujuan atau fungsi tertentu. Ada pula Murdoch, Ross, and Clagett tahun 1992. Menurut mereka, sistem itu komponen, rangkaian komponen, bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan dengan melakukan serangkaian proses yang dapat dikendalikan. Ada pula yang ketiga subsistem. Subsistem itu adalah bagian sistem yang memiliki spesifik yang dan mendukung untuk tujuan keseluruhan dari sistem utama. Ada pula dari pendapat Alter tahun 2002. Dia menyatakan subsistem itu unit terkecil dari sistem yang masih memiliki fungsi spesifik, namun bekerja dalam konteks yang lebih besar untuk mencapai tujuan sistem. Ada pula dari Schlesinger, Jackson, dan Bird tahun 2005 mendefinisikan subsistem sebagai bagian dari sistem yang terintegrasi dan dapat berdiri sendiri namun mendukung keseluruhan fungsi sistem utama. Ada pula O'Brien dan Marcus ini juga menjelaskan bahwa subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi spesifik dan mendukung tujuan sistem yang utama. Kesimpulannya yaitu sistem informasi adalah kumpulan komponen yang berfungsi untuk mengolah data, menjadi informasi dalam pengambilan keputusan dan manajemen organisasi. Sementara itu, subsistem adalah bagian dari sistem yang memiliki fungsi spesifik dari sistem utamanya. Ada pula yang soal kedua yaitu menurut Anda kenapa sistem informasi manajemen sangat penting dalam sebuah organisasi? Karena dapat membantu mengambil keputusan cepat dan tepat dan memudahkan manajer mendapatkan data yang akurat sehingga keputusan bisa dibuat lebih cepat dan tepat serta bisa mengelola data lebih baik lagi. Selanjutnya, nomor 3 yaitu jelaskan apa perbedaan teknologi informasi dengan sistem informasi dan kemukakanlah keterkaitan antara keduanya. Perbedaan antara teknologi informasi dan sistem informasi adalah kalau teknologi informasi itu merujuk pada perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan yang digunakan untuk mengumpulkan,
data atau informasi. Contohnya seperti komputer, server, dan fokus utamanya itu infrastruktur untuk memproses data. Selanjutnya, sistem informasi itu kombinasi dari teknologi, data, dan prosedur yang bersama-sama digunakan untuk mengumpulkan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan suatu organisasi. Teknologi sistem informasi tidak hanya mencakup komponen teknologi sebagai perangkat lunak atau perangkat keras, tetapi juga melibatkan proses dan orang sebagai bagian integral dari sistem tersebut. Keterkaitan antara keduanya itu em, teknologi informasi dan sistem informasi itu menyediakan infrastruktur yang diperlukan dan fondasi teknis yang mendukung sistem informasi. Lalu nomor 4 adalah sistem informasi memiliki beberapa karakteristik dan arsitekturnya. Jelaskan. Karakteristik sistem informasi itu yang pertama integrasi data dan proses. Berbagai data dan proses dari beberapa sumber dalam satu sistem sehingga informasi dapat dikelola dan digunakan secara lebih efisien di seluruh organisasi. Yang kedua, akurat dan terpercaya. Sistem informasi dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat dan dapat diandalkan. Tiga, relevansi informasi. Sistem informasi harus memberikan data yang relevan dengan kebutuhan pengguna. Informasi yang relevan akan mengguna pengguna dalam membutuhkan operasional. Yang keempat, kemudahan akses. Memungkinkan pengguna yang berwenang untuk mengakses data kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkan. Ada pula arsitektur sistem informasi. Yang pertama yaitu arsitektur satu lapisan, single tier. Sistem ini terdiri dari satu komputer atau server yang menangani semua fungsi sistem informasi. Kalau arsitektur dua lapisan atau two tier, sistem ini terdiri dari klien, server. Klien mengakses aplikasi dia server dan mendapatkan data langsung dari sana. Ada pula yang ketiga arsitektur tiga lapisan atau three tier. Terdiri dari tiga lapisan yaitu antarmuka pengguna, logika aplikasi, dan basis data yang digunakan dalam aplikasi skala besar seperti sistem ERP untuk meningkatkan kerja, fleksibilitas, dan keamanan. Yang keempat, arsitektur multilapisan. Pada arsitektur ini ada lebih tiga lapisan yang terlibat, seperti presentasi, logika bisnis, aplikasi, dan lapisan basis data. Yang kelima ada arsitektur berbasis layanan. Memungkinkan komponen sistem informasi untuk bekerja bersama meskipun berasal dari penyedia layanan yang berbeda. Yang keenam, arsitektur berbasis cloud. Cloud computing menyediakan layanan sistem informasi berbasis internet. Yang kelima, jelaskanlah personil dalam pengembangan sistem informasi dan tugas dari personil teknologi informasi. Ada pula yang pertama, manajer proyek, yaitu mengelola proyeknya. Yang kedua, analisis sistem, menganalisis kebutuhan dan merancang spesifikasi. Yang ketiga, desainer sistem, mendesain arsitektur dan antarmuka sistem. Programmer itu mengembangkan perangkat lunaknya. Pengujian atau QA, menguji sistem untuk memastikan kualitas. Yang keenam, administrator berbasis data, yaitu mengelola basis data. Pengguna akhir, yaitu tugasnya menggunakan sistem dan memberikan masukan. Tugas personil teknik informatika. Yang pertama perancangan. Tugasnya mengidentifikasi kebutuhan dan merencanakan sistem. Yang kedua pengembangan atau tugasnya mengembangkan dan menguji perangkat lunak. Yang ketiga implementasi. Tugasnya meluncurkan sistem baru. Yang keempat
pemeliharaan, tugasnya memelihara sistem dan memberikan dukungan. Yang kelima, keamanan, tugasnya melindungi data dan sistem. Yang keenam, pelatihan, tugasnya melatih pengguna untuk menggunakan sistem. Kolaborasi antar personil ini penting untuk keberhasilan sistem informasi. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.